Selamat datang kembali di channel Sinau bareng Pak Bejo. Kali ini Sinau Cerita Wayang bercerita mengenai Pandawa yang berkelana. Hal ini disebabkan karena rencana jahat dari para Kurawa dan Sengkuni. Bahkan Pandawa hampir saja mati terbunuh. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like dan subscribe, serta tinggalkan komen untuk terus support channel ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja menuju ke TKP. Kini tiba saatnya Yudhistira diangkat menjadi Pangeran Adipati karena umurnya telah cukup dewasa. Sedangkan Destarasa selama ini kedudukannya hanya sebagai wakil raja karena yang berhak memegang tampuk pemerintahan adalah putra Pandu Dewanata. Seluruh negeri telah dihias untuk menyambut penobatan ini. Namun ada yang tidak senang, yaitu Duryudana. Ditambah lagi dengan hasutan dari pamannya, yaitu Pati Sengkuni. Duryudana dan Sengkuni menghadap Destarasta mencoba menghasut Destarasta. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan. Rama, kita dalam keadaan bahaya. Pandawa telah menghasut rakyat agar menurunkan Rama dari takhta dan membasmi Kurawa. Kita harus bertindak, Rama. Benar, Kanda Prabu. Mereka akan memberontak dan menjadikan Yudhistira sebagai raja. Memang dari dulu mereka itu haus akan kekuasaan. Seharusnya memang Kurawalah yang berhak atas kerajaan ini karena Kanda adalah anak sulung. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku menyayangi Pandawa seperti menyayangi anak sendiri. Sekarang saatnya pesta raja di Waranawata. Kita kirim saja Pandawa ke sana untuk mewakili kita. Kita di sini menyuap dan menghasut rakyat agar membenci Pandawa. Baiklah, aku akan mengirim mereka ke sana. Tetapi ingat, ini adalah rahasia kita bertiga. Kanda Prabu tenang saja. Aku yang akan mengatur semuanya. Pandawa akan merasakannya. Begitulah karena hasutan Sengkuni dan Duryudana, akhirnya Destarasa mengirim Pandawa untuk menghadiri pesta di Waranawata. Beruntunglah Paman Yamawidura mendengar rencana jahat mereka. Yamawidura mempersiapkan rencana agar Pandawa tidak terbunuh. Sebelum berangkat, Yamawidura memberikan nasihat kepada para Pandawa agar berhati-hati. Dewi Kunti tidak mau ditinggal di Hastina sendirian. Dia pun memaksa ikut dengan anak-anaknya menuju Waranawata. Mereka berenam pun berjalan melewati hutan-hutan, lembah, dan pegunungan. Sampai akhirnya mereka tiba di perbatasan Waranawata. Sampai di perbatasan ini, mereka disambut oleh orang suruhan Sengkuni. Orang ini sudah mempersiapkan rumah untuk mencelakai Pandawa. Kita saksikan saja ceritanya. Hamba adalah orang suruhan dari Hastina. Hamba akan melayani kebutuhan tuan-tuan. Ini adalah rumah yang sudah hamba siapkan untuk para tuan-tuan. Baiklah pelayan. Terima kasih sudah menyambut kami. Sekarang kami akan beristirahat di rumah ini. Tolong sediakan makanan untuk kami. Kanda, aku akan berjaga di luar. Aku akan memastikan semuanya aman di sini. Hei pelayan, tolong kau bawa aku keliling di sekitar sini. Baiklah tuan, akan hamba turuti permintaan tuan-tuan semuanya. Sekarang aku akan bersih-bersih rumah ini tuan. Baiklah, kami juga akan beristirahat. Tolong jika ada sesuatu segera hubungi kami ya. Sekarang pergilah pelayan.
Aku tidak percaya kepada pelayan itu. Apalagi tumben sekali Hastina mempersiapkan rumah untuk kita. Jangan lengah, kita harus tetap waspada. Betul sekali, Kanda. Aku setuju dengan pendapatmu. Kita harus lebih waspada. Sore harinya datanglah 7 orang suruhan paman Yamawidura. Mereka bertujuh diperintahkan menggali lubang oleh Yamawidura. Yudhistira saat itu tidak mengerti maksud dari paman Yamawidura. Namun dia percaya saja kepada Yamawidura. Setelah selang beberapa hari, pesta pun berlangsung. Pesta ini sangat meriah. Pandawa dan rakyat Waranawata pun mengikuti pesta ini dengan gembira. Pesta pun akhirnya selesai. Pandawa tampak kelelahan setelah mengikuti pesta itu. Saat akan pulang, Yudhistira bertemu dengan 6 orang tamu yang juga mengikuti pesta itu. 6 orang ini terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Karena hari sudah larut malam dan mereka tampak kelelahan, Yudhistira pun menyarankan agar mereka tidur di tempat Pandawa saja. Malam pun datang. Tiba-tiba warga berteriak melihat asap yang mengepul di langit. Ternyata asap itu berasal dari rumah yang ditempati Pandawa. Api berkobar dengan cepat. Warga tidak sempat untuk mematikan api ini. Rumah tempat tinggal Pandawa pun habis terbakar, tidak ada sisa. Keesokan paginya ditemukan mayat 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Berita kebakaran dan kematian Pandawa ini dengan cepat menyebar sampai di kerajaan Astina. Para punggawa Astina mengira bahwa mayat yang ditemukan adalah mayat para Pandawa dan Dewi Kunti. Ternyata mayat yang terbakar adalah mayat dari 6 orang tamu yang menginap di tempat Pandawa. Sementara itu ternyata Pandawa berhasil selamat. Mereka berhasil melarikan diri melalui lubang yang digali oleh 7 orang sebelumnya. 7 orang ini adalah suruhan dari paman Yamawidura. Untung saja kita selamat. Ini pasti rencana jahat dari para Kurawa. Tetapi Dewata masih menyayangi kita. Kita masih diberikan keselamatan. Betul sekali, Kanda. Mari kita pulang kembali ke Astina. Kita beri pelajaran kepada para Kurawa. Aku yakin Sangkuni juga terlibat. Jangan, Dinda Bima. Kurawa itu masih saudara kita juga. Tidak usah kita balas perbuatan mereka. Bagaimana kalau kita berkelana saja? Lalu bagaimana dengan tanda kebesaran kita? Orang-orang pasti curiga. Atau kita lepaskan saja semua atribut kerajaan kita agar kita seperti orang biasa. Aku setuju dengan usulmu, Arjuna. Kita akan berkelana sebagai orang biasa. Baiklah, jika semua setuju, mari kita berkelana. Begitulah akhirnya Pandawa memutuskan tidak kembali ke Hastinapura. Mereka memutuskan untuk pergi berkelana mencari ilmu dengan melepas tanda kebesaran mereka. Sampai akhirnya mereka tiba di wilayah Eka Cakra.
Wilayah ini termasuk ke dalam negara Pancala yang dipimpin oleh Prabu Drupada. Cerita selanjutnya akan menceritakan mengenai sayembara memperebutkan Dewi Drupadi. Dewi Drupadi ini adalah putri dari Raja Drupada. Cerita ini dapat disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen jejak di bawah. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.